Gimana tanggapannya? Pertama, semua para pihak termasuk Pemda Jakarta ya, Pemda DKI Jakarta itu harus tegak lurus dengan peraturan yang ada, gitu. Jadi semua potensi yang memang dianggap penyelewengan terhadap peraturan tentang penyelenggaraan pemilu itu harus mungkin dilakukan tindakan. Itu pertama. Yang kedua, sebelum melakukan itu maka harus ada intensitas yang tinggi, ofensif proaktif ya, bukan lambat dan defensif. Itu terhadap sosialisasi ke sana harus ditekankan. Misalnya penggunaan isu sara nggak boleh, penggunaan isu-isu yang sifatnya kelompok itu tidak boleh. Kalau ada harus segera dilakukan counter attack, jangan dilakukan pembiaran sehingga itu menjadi sesuatu yang memang dihindari oleh masyarakat atau siapapun juga, kayak gitu. Nah, catatan kritis ini yang harus dijadikan perhatian yang sangat penuh ya, kayak gitu. Sosialisasi terus dan sekali lagi sosialisasi ini bukan hanya sekedar dilakukan oleh 1, 2, 3 pihak gitu, hanya oleh penyelenggara pemilu, oleh hanya kalau DKI Kesbangpol dan aparatur ke bawahnya, tapi secara menyeluruh semuanya, secara serentak, secara simultan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya kan, dilakukan langkah-langkah yang bisa membuat sejuk suasana, termasuk membangun forum-forum komunikasi. Jadi ketika ada satu celah perbedaan yang berpotensi konflik, sengketa dan seterusnya, itu mesti langsung ditindaklanjuti, diselesaikan dalam forum-forum komunikasi itu. Dulu 2019 menjelang 2019 DKI Jakarta itu dibangun namanya semacam rumah pemilu di setiap wilayah yang diisi oleh para peserta pemilu yang diinisiasi, difasilitasi oleh Pemda DKI misalnya, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan program-program Pemda DKI yang demikian melimpah ruah beberapa tahun terakhir ini, itu juga harus dilakukan keterkaitan, kan gitu. Ada kan beberapa program tuh, ada forum komunikasinya, itu diaktifkan dalam rangka untuk menunjang suasana pemilu yang kondusif. Kemudian yang berikutnya, keempat, kita pastikan aparatur juga standby, kayak gitu. Mungkin Pemda DKI bisa menekan support pembiayaan dan sebagainya, kayak gitu. Kemudian terakhir yang kelima, mesti ada pos komunikasi yang kuat, yang mudah diakses oleh siapapun juga, sehingga kemudian setiap pernak-pernik informasi tentang potensi persoalan pemilu, dalam hal ini ketertiban dan keamanan tentunya, kayak gitu, itu siapapun mudah melaporkan. Hari ini faktual yang ada di lapangan, masyarakat banyak yang ingin menyampaikan sesuatu tentang situasi di lapangan, tetapi tersumbat dengan kemana harus disampaikan informasi ini, laporan ini, pengaduan ini dan sebagainya. Makin mudah, makin dekat pengaduan itu, maka makin kita bisa melakukan antisipasi. Itu aja. Kayak gitu. Bapak izin satu lagi.